Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Natasha dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Dharma. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Anggaran Perjalanan Dinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Dan yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa Disdukcapil bergerak di bidang pelayanan masyarakat yang dimana semua kegiatannya tidak hanya di kantor, tetapi ada kegiatan luar atau yang sering disebut DL atau dinas luar. Untuk melakukan pengajuan perjalanan dinas ini, maka pemohon harus membuat surat permohonan yang diberikan ke bagian umum untuk diserahkan ke bagian keuangan. Apabila permohonan tersebut disetujui, maka pemohon bisa melakukan perjalanan dinas. Tetapi apabila tidak disetujui, maka surat permohonan tersebut akan dikembalikan. Dan setiap perjalanan dinas yang dilakukan harus dicatat semua pengeluaran biayanya. Tetapi selama melakukan perhitungan seringkali terjadi kekeliruan yang menyebabkan salah hitung antara biaya estimasi awal dengan biaya real yang dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil perumusan permasalahan, yaitu bagaimana sistem pencatatan anggaran perjalanan dinas di Disdukcapil Kota Palembang. Dengan tujuan agar dapat merancang aplikasi alur proses sistem anggaran perjalanan dinas yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Dan untuk mengetahui sistem prosedur yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tentang anggaran perjalanan dinas yang dilakukan. Metodologi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang di Jalan Demang Lebar Daun. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, mulai dari 6 Januari sampai 6 Maret 2020. Dalam pengumpulan data, menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu melalui observasi langsung ke objek penelitian, melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat, dan studi pustaka. Dalam perancangan aplikasi ini, saya menggunakan metode waterfall, yang dimana, menurut Pressman, metode waterfall adalah metode atau model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Secara umum, metode waterfall terdiri dari beberapa aspek kerangka kerja, yaitu 1. Analisis kebutuhan. Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan mulai dari wawancara dan studi pusaka yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi sebanyaknya. Yang kedua adalah desain sistem. Rancangan atau gambaran aplikasi yang akan dibuat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah penulisan kode program, menerjemahkan desain ke dalam bahasa pemrograman yang dikenali komputer. Yang keempat, pengujian program, merupakan tahap uji coba terhadap aplikasi yang dibuat apakah ada kekurangan atau tidak. Hasil penelitian. Setelah melakukan penelitian, diketahui sistem yang berjalan masih terdapat beberapa kendala dan belum efektif. Oleh karena itu, aplikasi ini dapat melakukan data pengajuan, menghitung biaya estimasi, dan biaya real serta biaya perbandingan perjalanan dinas. Dokumen-dokumen yang digunakan yang pertama adalah surat permohonan perjalanan dinas. Karyawan yang ingin melakukan perjalanan dinas harus membuat surat permohonan untuk diajukan ke bagian umum. Apabila surat permohonan tersebut disetujui, maka karyawan diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. Tapi apabila tidak disetujui, surat permohonan tersebut akan dikembalikan ke pemohon. Yang kedua adalah surat perjalanan dinas atau SPD. Surat yang diberikan apabila pemohon perjalanan dinas disetujui, yang dimana surat yang terdiri dari nama karyawan yang melakukan perjalanan dinas, anggota kota tujuan dan lama perjalanan. Yang ketiga adalah surat tugas. Surat yang diberikan oleh instansi kepada karyawan yang melakukan perjalanan dinas yang berisikan daftar petugas yang ikut melakukan perjalanan dinas. Yang keempat adalah bukti kwitansi. Selama kegiatan perjalanan dinas, setiap pengeluaran yang dikeluarkan akan dicatat ke dalam kwitansi yang akan diberikan ke bagian keuangan untuk melakukan proses pencairan. Yang kelima adalah daftar biaya. Daftar biaya yang digunakan adalah daftar biaya yang sesuai dengan Paguh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 PMK
02/2019 tahun 2019. Bagian yang terlibat yang pertama adalah karyawan, bagian umum, bagian keuangan, bagian perencanaan dan pelaporan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat digambarkan melalui IRD bahwa admin mengelola hampir seluruh bagian, termasuk menghitung perbandingan antara biaya estimasi dengan biaya real. Prosedur atau alur yang dilakukan untuk melakukan permohonan perjalanan dinas yaitu dimulai dengan membuat surat permohonan perjalanan dinas yang diserahkan ke bagian umum untuk diserahkan ke bagian perencanaan dan kemudian diserahkan ke kepala dinas untuk membuat keputusan apakah disetujui atau tidak. Apabila disetujui, maka bagian umum akan membuat surat perjalanan dinas dan surat tugas dan kemudian akan ditandatangani. Apabila sudah ditandatangani, akan diserahkan ke bagian keuangan untuk membuat biaya estimasi dan diserahkan kembali ke pemohon untuk melakukan perjalanan dinas. Setelah selesai melakukan perjalanan dinas, pemohon harus membuat bukti pengeluaran yang diserahkan ke bagian keuangan untuk diverifikasi dan melakukan pencairan dana. Berikut adalah contoh tampilan desain aplikasi di mana halaman home terdapat logo dan visi misi serta nama instansi dan data master. Berikut adalah hasil akhir tampilan aplikasi yang sudah dibuat. Dari mulai data pengajuan, pemohon terdiri dari tanggal pengajuan, nama, kota, dan nama kegiatan. Dan membuat biaya estimasi yang berisikan tanggal berangkat, tanggal kembali, dan rincian biaya yang sesuai dengan pagu. Biaya real berisikan tanggal berangkat, tanggal kembali, nama, jumlah biaya yang dikeluarkan. Dan perbandingan biaya estimasi dan real akan disajikan dalam sebuah laporan perbandingan biaya semua perjalanan dinas. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perancangan aplikasi diharapkan dapat membantu kinerja pegawai dalam melakukan proses perhitungan perjalanan dinas dengan efektif, dan aplikasi ini juga terdapat sistem perhitungan antara biaya estimasi dan biaya real yang terjadi selama perjalanan dinas. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.